Bon, jadi itu birrul walidain, saya ulangi, itu kewajiban nomor 2 setelah Allah dan Rasulnya. Di atas diri kita, di atas anak-anak kita, di atas istri kita, keluarga kita, apalagi sahabat-sahabat kita. Tapi sekarang prakteknya, berapa banyak anak mendahulukan pekerjaannya, mendahulukan istrinya. Contoh paling gampang, ada anak disuruh nganter wong tuane ngaji. Anu pak, nyonge pan nganter bojone nyong disit, engko rikane nomor loro ya, bar singkana ya. Itu sudah hukukul walidain. Itu sudah durhaka loh. Sekarang banyak gak anak seperti itu? Banyak. Motor ada, kendaraan ada. Tapi apa? Maaf pak, jenengan melu baya karo mase nyonge pan nganter bojone nyong, pan kondangan, pan Purwokerto, pan Tegal, pan Mene. Coba. Padahal Allah, Rasulullah mengajarkan kita, orang tua sekali lagi di atas diri kita sendiri. Maka ketika ada anak mengatakan, maaf pak, aku tidak bisa mengantarkan kemana-mana panjenengan, butuh, kecuali kalau nyonge nganggur, itu saya katakan, saya tegaskan, anak durhaka. Dan anak yang seperti ini tidak ada lagi kemuliaan dalam hidupnya, tidak ada lagi keberkahan dalam hidupnya, walaupun dia saben dina ngeceki duit. Pertanyaannya macam-macam nanti. Tapi itu kata kuncinya. Silakan sampean gewek pertanyaan. Jika umpamanya, kalau, tapi kata kuncinya orang tua nomor 2. Mulane kadang kula nggih nyuwun sewu nggih. Kula mesak napa? Mulane kula sering guyonan, banyolan ngaji-ngaji ka isih. Kok ana wong duwe anak, duwe motor, duwe mobil tapi mangkat ngajine bolak-balik numpak ojek, numpak angkot melu kancane, padahal anak ana, mobil ana, motor ana. Kula mesak napa? Niku janeta kula yang mungkin digarani gasak yang gasak, tapi itu gasakan yang sebenarnya perhatian saya, kasihan kepada anaknya. Mesake. Anu soale anake anu, soale anake anu, soale anu. Pak, Bu, saya katakan sekali lagi di sini, orang tua nomor 2 di atas kita sendiri sebagai anak. Dari mana nenek kita anak duit uang tua orang duit, kita jangan makan dulu. Yang makan pertama siapa? Orang tua. Walaupun istri kita belum makan, anak kita belum makan, tapi kalau orang tua belum makan, tetap yang harus kita kasihkan makanan itu untuk siapa? Orang tua. Tapi sekarang kita dulu, anak dulu, istri dulu, lebih turah, baru jarane kayak makanannya lebih kanggo mak bae mana. Ini anak durhaka. Walaupun kedeleng ngirim. Ini yang kemudian banyak dalam kehidupan kita sebagai anak tidak berkah, tidak bahagia karena kita telah melukai wong tua. Selanjutnya kita lanjutkan. Wa'lam anna birral walidati ad'afu birril walid. Nah, sekarang ini lebih penting, Pak. Berbuat baik kepada ibu itu ternyata wajibnya berlipat-lipat daripada wajibnya berbuat baik kepada seorang ayah. Kepada ayah wajib, tapi di sini dikatakan anna birral walidati ad'afu birrul walid. Kewajiban anak baktinya kepada ibu itu berlipat-lipat kewajiban hormatnya kepada seorang ayah. Makanya apa? Satu ayah sama dengan
Tiga itu. Jadi maknanya apa? Berbuat baiknya, patuhnya, tunduknya, hormatnya anak kepada ibu jauh lebih besar daripada wajib taat kepada seorang ayah. Rongokna kowe. Dengerin baik-baik. Kama warada fil hadis, seperti dijelaskan dalam hadis. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling wajib dihormati? Ibumu. Semua siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Summaman. Kemudian siapa ya Rasul? Keempat kalinya Rasul baru menjawab, ayahmu. Kenapa? 1:3 hormatnya anak kepada ibu. Kenapa 1:3 hormatnya, wajibnya, taatnya, tunduknya anak kepada ibu dibanding ayah? Sebabnya, alasannya, wala'alla sabab fi dzalika ma taqasihil walidah min ta'abil hamli wa masyaqi wa masyaqqatil wad'i wa mu'unatir radai wa tarbiyati wa mazidil hananati wasyafaqati wallahu a'lam. Penyebabnya apa? Di sini dikatakan sebab ibu jauh lebih rekoso daripada ayah. Ngandung 9 bulan, nyusoni 2 tahun, ngemong, nyusoni, nyewoki bertahun-tahun, ngemban, nyuapin, ngedusin. Nih bapak nih gawene cuman gawe tok wis leken ditinggal. Betul, ayo. Rikane ya pada baik munafik. Oh, jare bapak juri be pada baik. Aduh, mati aku wis disekake. Dalam umur. Itu Pak. Itu sebabnya kenapa bakti kepada ibu 3 kali lipat daripada ayah. Karena ibu yang mengandung, nyusoni segala-galanya. Karena itu hormatnya anak kepada ibu berlipat-lipat wajibnya. Jadi kalau hormat kepada ayah 1 kilo, maka hormat kepada ibu harus 3 kilo. Ngasih amplop kepada ayah 1 juta, maka ngasih duit amplop kepada ibu harus 10 juta. Ayo, Rika kayak gue ora? Rika kayak gue ora? Ora, wong Rika nek ora duit. Duit, bodoh. Weh, siapa sing ibune masih urip? Kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kowe dikirim apa? Donge pasti bener pandai kepengen berkah lu ya. Sampean masak mbeke masak mateng masih panas, ibu dulu yang dikirim. Kita yang sisa. Kalau sekarang kan rata-rata anak ngirim sisa. Karena itu sekali melukai hati ibu, azab Allah seketika. Cek praktekna, tapi nggak usah ngomong-ngomong, delengna rongokna bae delengna. Siapa di mana ada orang, dan itu ada dalilnya Pak, orang yang uququl walidain, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, terutama ibu, itu balasannya seketika di dunia. Malin kundang. Wes, legendane kuwi, cerita legendane kuwi. Qala summa man qala wa kama yajibu 'alal insan ayyubirra walidayhi fi hayatihima
kadzalika yanbaghi lahu ayyubirrahuma ba'da wafatihima wa dzalika bid-du'a wal istighfari lahuma wa bit-tasadduqi anhuma wa biqada'i duyunihima wa tanfidi wasayahuma wa bisilati arhamihima wa birri asdiqaihima wa ahli mawaddihim wa maddatihima fadzalika kullu min tamamil birri kama waradat bil ahadits. Selanjutnya, ini yang tadi sudah bolak-balik saya katakan, wajib berbuat baik kepada orang tua kita selama masih hidup pun setelah orang tua kita tiada. Wajib. Kalau masih hidup, kita openi, kita biayai, kita jaga, kita rumah. Tapi kalau sudah meninggal, bagaimana cara birrul walidain kepada orang tua yang sudah wafat? Pertama adalah doa. Ngaji nih Pak, birrul walidain. Makanya saya katakan bolak-balik, siapapun anaknya, jadi apapun anaknya, kalau anak itu blas sama sekali tidak pernah hadir di majelis ilmu kecuali karena undangan, jangan dianggap naik undangan, jangan dianggap, saya anggap bukan ngaji. Karena dia orang teka undangan, tekannya orang karena ngaji Pak, tapi karena berkah. Kalau orang ngaji itu lahir dari kemauan, keinginan, kesadaran, kebutuhan, itu baru ngaji. Ngaji itu termasuk birrul walidain, donga, istighfar, tasbih, tahlil, baca Quran, sholawat. Maknanya apa? Lamun diringkes, sering-seringlah sing paling murah birrul walidain itu hadir di majelis ilmu. Jadi jenengan kok ngajine cuma dina Senin tok. Ya Allah, berarti sampean mangan unggal dina nisbate, tapi ngirim wong tuane cuma seminggu. Bon. Wa bit tasadduq, ngakeaken sedekah atas nama wong tua. Diniati wong tua. Sampean ngisi kotak nyedekahi wong tua, dadi walaupun 2.000, ya Allah, anaknya nyong sing ngirimi nyong 2.000, tegel temen. Rika ngirimi wong tua 2.000. Ingat Rika waktu SD jajannya pira? Aduh, sedekah. Wa biqada'i duyunihima, ne wong tuane duwe utang dibayari, dilunasi. Kayak kula mawon nggih, kula cerita Pak. Waktu ibu kula ninggal, kula kan orang ngerti napa-napa, sing ngerti kan adik-adik kula mriku. Wis saulan, 2 wulan, 3 wulan. Wis suwe. Adik kula napa? Cerita. Mas, Mbok Haji masih duwe sangkutan. Hah? Ya Allah, sembrono banget. Lah kula mboten ngerti apa-apa to. Sing ngerti adik-adik kula takon, "Pira?" Waktu niku ngucap 45 juta. Oke, saya transfer sekarang. Bayarkan. Tak bayari kula. Mulane iki Pak, birrul walidain sing paling tidak disadari. Dia merasa baik-baik saja anaknya, yaitu ketika ada orang tua duwe tinggalan, punya tinggalan masjid, musola, pondok, majelis, pengajian, terus kok anake lakasing nerusaken, lakasing disekolahaken, lakasing dipondokna kanggo nerusna, ini musibah bagi orang tua di alam kubur. Ya, makanya apa?
Fayambaghi lil insan alla yaghfala an dzalik fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairi minal aqarib wa dabil huquqi alaihim wal muslimina umuma. Karena itulah terakhir kata musannif, kita harus bisa menjaga birrul walidain, membahagiakan wong tua urip atau mati. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau kita kepengen mulia, kalau kita kepengen bahagia, kalau kita kepengen selamat dunia akhirat, kuncinya cuma satu, birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Terutama setelah mati, penuhi segala keinginan orang tua. Gunakan umur kita untuk ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ngaji ilmu Gusti Allah. Saya yakin itu anak yang bisa birrul walidain, walaupun uripe melarat tapi tetap ngaji, istiqomah, itu anak-anak yang bisa birrul walidain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tu'akhidhna